Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anda dan kita sekalian yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bertakwalah anda dan kita sekalian kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya takwa. Jangan beri kesempatan sama sekali kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni, penuh, utuh dan kafah menjadi seorang muslim sejati. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena masih dalam suasana Syawal, izinkan saya mengawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ucapan Rasulullah. Semoga Allah menerima ibadahmu, saudaramu, saudaraku, dan ibadahku pula. Lalu sahabat Rasul yang ikut dalam perang Badar biasa mengucapkan minal a'idin wal faizin. Tolong ingat sekali, turun Pak anak-anak mudaku, minal a'idin wal faizin bukan berarti maaf lahir batin. Minal a'idin wal faizin, semoga kita kembali dari perang dan kita menang. Waktu dulu perang Badar pakai pedang, tapi waktu Ramadan perang melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Itu diucapkan oleh sahabat yang ikut perang Badar. Dan masyarakat Indonesia nggak salah, bagus, tapi harus sadar bahwa ini tradisi. Biasa mengucapkan maaf lahir dan batin. Rasul mengatakan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghuffira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sudah saum Ramadan dengan hatinya ikut, otaknya ikut, diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau aku dosa pada Allah langsung, aku minta ampun, taubat, diampunkan. Tapi kalau aku dosa pada Allah melalui kesalahan pada manusia, aku harus minta ridha, ampun dan maaf dari manusia itu dulu, baru datang pada Allah. Oleh karena itu, suasana ingin Idul Fitri kembali suci, kita datangi saudara kita dengan mengucapkan maafkan aku lahir batin. Tapi maaf ini bukan hanya menyentuhkan ujung jari. Itu tradisi yang sudah sangat amat tradisi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini agak lain. Saya akan bicara tentang konflik batin Kartini. Kita bicara sejarah. Sekitar 21 April ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Sedih lihat putri-putri kita dari TK SD disuruh buka aurat, lihat kanan dalam baju pakaian Kartini, pawai. Dan kita nggak tahu sebenarnya, kalau boleh jujur, terutama anak muda, seberapa jauh sih Kartini itu dengan kita. Menyatu, dekat, atau agak berjarak. Sebenarnya Kartini punya 3 pertentangan batin yang dia itu cerdas,
kritis, pejuang, dan out of box, berpikir tidak seperti bangsa masyarakat sezamannya. Antara kehidupan feodal dan dia adalah keluarga keraton yang hidup dalam tata krama keraton. Antara masyarakat terjajah yang hak-haknya hilang, ditekan, dihabiskan oleh para penjajah, dan dia sebagai keluarga keraton yang dimanjakan oleh penjajah, dia mulai berpikir keraton penjajah. Dan yang ketiga, pertentangan batinnya sebagai muslim. Pertentangan batinnya sebagai muslim. Hal yang terakhir ini jarang, dan saya terus terang tidak pernah mendengar jadi bahan bahasan bahwa Kartini itu punya pertentangan batin sebagai seorang muslimah. Saya ingin buktikan saja awalnya bahwa buku yang sudah mendunia, kumpulan dari tulisan-tulisan, surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh teman-teman surat menyuratnya, dijuduli dengan habis gelap terbitlah terang. Ini bahasa Al-Quran, Al-Baqarah 285. Minadz-zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-zulumati ilan nur. Allah akan menolong, membawa orang yang beriman dari gelap gulita kepada terang benderang. Sehingga gambaran bahwa dia itu seorang muslimah yang taat itu sebenarnya kental. Judul bukunya saja Minadz-zulumati ilan nur. Indonesia punya banyak pahlawan-pahlawan perempuan. Saya enggak menyebut wanita, perempuan. Misalnya ada Rahmah El-Yunusiah, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Rasuna Said, ada Christina Maria Tiahahu. Yang lain itu ikut perang, angkat senjata. Minimal Rahmah El-Yunusiah punya pena, punya koran, jurnalis. Padahal hidupnya nggak beda jauh dengan Kartini. Kartini nggak ada sekalipun ngangkat pedang. Apakah kurang kepejuangannya? Enggak. Tapi memang dia memilih jalur yang lain. Sebagai orang yang dibesarkan dengan tradisi keraton, dia benar-benar harus terkungkung, dipingit. Sekolahnya sampai selesai tingkat sekolah setingkat SD, nggak tahu saya namanya waktu itu. Dia juara, dia pintar, dan dia udah mulai menulis. Dia udah mulai punya sahabat pena. Dia mulai kritis mengkritisi kehidupan bangsa Jawa. Dia menyebut bangsa Jawa, bukan Jepara, bangsa Jawa. Dan dia sudah mulai dimanjakan oleh orang-orang tertentu di lingkungan Belanda. Yang paling memanjakannya adalah Abendanon. Dia seorang pendeta. Dia adalah pengagum yang paling hebat dari Snoghogronya. Snoghogronya ini adalah orang anak pendeta yang pura-pura masuk Islam, belajar Islam pertama ke Mesir, lalu ganti nama menjadi Haji Abdul Ghafur, naik haji ke Mekah, balik ke Indonesia, ke Aceh, dan waktu itu awal terjadi Divide et Impera. Snoghogronya mengadu domba orang Islam dengan orang Islam, orang Jawa dengan orang Sumatera, sarungan dengan enggak sarungan. Dan semenjak itulah sebenarnya kita terjajah. Inilah sebenarnya yang pertama bersama agennya Abendanon yang
mendekati sekali habis-habisan Kartini. Lalu siapa lagi sahabatnya yang lain? Stella. Stella ini adalah orang yang paling banyak menerima surat-suratnya, keluhan-keluhannya, mulai dari keluhannya kepada iri terhadap kebebasan perempuan Belanda sampai kepada kecewa dia tidak mengenal agamanya. Tolong jadi bahan renungan kita. Kekecewaan Kartini karena Islam itu hanya dipelajari dalam bahasa Arab, oleh Belanda tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sehingga orang hafal Quran tapi nggak tahu artinya, nggak paham bagaimana dia mempraktekkannya. Itu kritis terbesar dari Kartini. Dia menuntut kepada gurunya Kiai Darat, terjemahkanlah Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Dan Kiai Darat menerjemahkan Al-Quran dan menghadiahkan pada waktu Kartini menikah usia 24 tahun kurang. Tapi sayang gak lama dipelajari oleh Kartini. Kartini wafat dalam usia 25 tahun sewaktu melahirkan. Dia hanya sempat melihat laki-laki yang dia lahirkan. Beberapa hari setelah itu dia wafat. Setelah dia lulus SD, dia dapat beasiswa. Tapi keluarganya melarang, kau harus jadi manusia keraton, kau keluarga keraton, kau harus dipingit. Disitulah gejolak batinnya menggelora, dan disitulah dia mulai nulis surat kepada teman-temannya di luar negeri. Teman-temannya yang banyak membantunya adalah Dr. Adriani, ahli bahasa dan pendeta aktif, lalu mengajari Kartini bahasa Eropa dalam rangka membawa Kartini kepada Kristen. Yang kedua, Annie Glasser, ahli bahasa yang dikirim oleh Abendanon, pengagum munafik Indonesia tadi, mengajari Kartini untuk lebih banyak berkepribadian Eropa. Stella, Belanda, yang menanggapi semua surat-surat Kartini. Nyonya Van Kool, seorang humanis profesional, bermaksud mengkristenkan Kartini, tapi ternyata nggak berhasil. Lalu dia berusaha minimal mengkerdilkan keislaman Kartini. Dan suaminya, Insinyur Van Kool, ahli masalah kolonial, mengusahakan Kartini dikirim lagi ke Belanda atas biaya pemerintah Belanda, tapi juga ditolak. Kalau jadi dia kirim, dia akan datang sebagai noni Belanda. Untung nggak jadi. Saya bacakan beberapa surat-surat Kartini sebelum dia ketemu benar dengan Islam. Pertama, manusia itu selalu berusaha. Allah lah yang menentukan. Sejalan dengan Islam. Tapi dia belum baca Al-Quran. Kita berusaha, berikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Yang kedua, nah ini protesnya kepada orang Belanda. Kebanyakan orang-orang meniru kebiasaan orang baik-baik. Orang baik-baik meniru perbuatan yang lebih baik lagi. Dan yang mereka yang lebih baik itu meniru kebiasaan tertinggi, yaitu kebiasaan Eropa. Udah masuk ke dalam jiwa Kartini bahwa yang tertinggi dan berbudaya itu orang Eropa. Ini dalam suratnya kepada Stella tahun 1899. Lalu pergolakannya tentang keningratan, dia menulis surat lagi kepada Abendanon. Bagi saya ada dua macam keningratan, ningrat pikiran, ningrat budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh daripada melihat orang yang membanggakan keturunannya. Lalu dia menyindir Belanda. Apakah kau kira orang yang berkenal baron, baron itu gelar ningrat di Belanda, lebih tinggi daripada kami?
Udah mulai jiwa kritisnya. Pernah dia menulis nota kritis kepada semua kantor-kantor departemen di negeri Belanda, kecuali kepada Departemen Angkatan Laut. Yang dia tuntut dalam suratnya itu, berilah pendidikan kepada bangsa Jawa. Jadi pemikirannya masih bangsa Jawa, dan bangsa Jawa itu masih Jepara loh sebenarnya. Jadi masih lokal. Tapi pemikirannya jauh ke depan. Lalu setelah dia dikenalkan dengan Kiai Darat, sekali waktu dia datang ke tempat pamannya yang bupati, ada pengajian di rumah pamannya itu. Perempuan nggak boleh mendengar pengajian. Kartini di balik dinding, di balik tirai mendengar. Setelah selesai dia minta kepada pamannya yang seorang bupati, paman tolong pertemukan saya dengan Kiai Darat. Dipertemukan. Lalu dia protes, Kiai, kenapa engkau tidak menuliskan Al-Quran dalam bahasa Jawa? Saya tadi baru hanya mendengar Al-Fatihah yang kau bahas saja, sudah bergetar hatiku, udah merasakan bahwa Islam itu yang paling benar. Tapi kenapa nggak ada rujukanku untuk membaca Al-Quran? Semenjak itu Kiai Darat menerjemahkan Al-Quran dan diberikan sebagai hadiah kepada perkawinan Kartini, tapi belum selesai 30 juz, baru selesai 24 juz, tapi sudah menjadi bacaan Kartini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelah Kartini menjadi seorang muslim, barulah dia dalam surat-suratnya menuliskan tentang bagaimana mestinya orang Islam itu terhadap agamanya. Misalnya dia mengatakan, kalaulah seorang muslim itu tahu apa yang dia baca, maka nggak mungkin ada penjajahan di atas dunia. Jadi kita bisa didajah karena kita nggak tahu Islam. Bawakan kepada kondisi sekarang, seberapa kita jauh terhadap Islam, kenal terhadap Islam, sehingga seberapa jauh kita ini mulai dijajah oleh bangsa kita sendiri. Ini karena kita juga tahu hafal Quran tapi nggak faham Quran. Sidang Jumat dia dimuliakan Allah. Saya takut kelebihan waktu. Islam punya beberapa pahlawan-pahlawan Islam di zaman Rasulullah dan sebelumnya. Siti Khadijah, dia pejuang Islam, orang kaya raya, siap mati buat Muhammad, membiayai hidup Muhammad, dan waktu akhir hayatnya dia nyaris tidak punya apa-apa. Dia orang kaya, berilmu, dan mengorbankan harta dan dirinya untuk perjuangan Islam. Yang kedua, Aisyah. Aisyah adalah penghafal kata-kata Rasulullah karena dia yang sering berinteraksi, ingatannya sangat kuat, ceritakannya kepada orang-orang dan dikumpulkan oleh ahli hadis lebih dari 83% hadis yang diriwayatkan melalui awalnya dari Aisyah adalah sahih. Ketiga, Asiyah. Asiyah ini adalah istri Fir'aun yang memperaja dirinya dan mempertuhan dirinya. Dia membunuhi semua anak laki-laki yang lahir pada masa itu karena dia punya mimpi orang itu akan menggantikannya dan merubuhkannya. Tapi ternyata ibunya Musa yang melahirkan bayi perempuan diilhamkan melalui mimpi, hanyutkan di sungai, dirawat oleh istri Fir'aun, dan nanti ternyata memang itu yang menghancurkan Fir'aun. Siti Aisyah. Saya potong. Ada satu pejuang Islam yang heroik sekali. Namanya Sumayyah. Dia budak. Dikawinkan lagi dengan budak. Lahir anaknya Amr.
Amr dimerdekakan oleh seseorang, lalu Amr masuk Islam. Setelah Amr anaknya masuk Islam, Sumayyah dan suaminya juga dimasukkan Islam. Setelah itu ketiga-tiganya ini menjadi muslim tanpa reservasi, siap mati. Sampai pada waktu masyarakat Madinah menangkapnya, menyuruhnya tinggalkan Islam. Kalau kau tidak mengucapkan meninggalkan Islam, kubunuh kau. Yang keluar dari mulutnya hanya asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat Rasulullah melihat itu lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sumayyah disiksa, disuruh meninggalkan Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, katakan padanya, pura-puralah meninggalkan Islam. Dibisikkan kepada Sumayyah. Tapi Sumayyah dengan tegas mengatakan, aku memilih mati daripada meninggalkan Allah. Dan akhirnya dia dibunuh. Maaf, kayu dimasukkan ke dalam kemaluannya sampai dia wafat. Inilah dia pejuang. Inilah dia pejuang Islam. Terakhir pejuang Islam itu Nusaybah binti Ka'ab. Tolong bayang, di dalam perang Uhud perempuan ikut. Dan setelah kita banyak meninggalkan perang itu karena berebut harta rampasan perang, Rasulullah sudah terjepit, Ka'ab ini datang membela. Dia yang ada di depan Rasulullah. Siapa yang hadapi saya? Sampai didapatin 12 luka di badannya. Dan dia nggak wafat. Rasulullah sempat diselamatkan. Setelah Rasulullah jauh, yang pertama dia tanya, bagaimana keadaan badanku? Enggak. Bagaimana kondisi Rasulullah? Inilah pejuang-pejuang Islam. Perempuan-perempuan yang sadar fitrah keperempuanannya, tapi punya jiwa kejuangan yang sangat tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menggunakan 1 menit saja. Khutbah kedua ini mengatakan bahwa mestinya bagi perempuan-perempuan Islam masa kini, istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan, jaga sekali kepribadian Islam yang kritis, kepribadian Islam yang cerdas, tapi yang perlu ditambah, dia harus lembut seperti lembutnya Aisyah. Dia harus mengabdi pada orang tua dan suaminya. Dia harus mesra, ramah, santun. Dia harus penuh perhatian. Kartini dalam usia 14 tahun, 15 tahun udah mulai punya sekolah Kartini. Dia bisa menenteramkan hati. Begitu orang melihatnya, damai hidup orang rasanya. Ini yang paling penting, dia harus taat ibadah. Dia harus taat ibadah. Dan terakhir, dia harus menjaga kehormatan dirinya. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan menundukkan kepala kita, menadahkan tangan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu, yang hanya padanya saja doa tertuju, Allah Azza wa Jalla, yang hanya padanya segala pinta bermuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.